Suatu saat nanti, suatu hari nanti, dan ini adalah sebuah kepastian yang pasti akan terjadi, bahwa suatu hari nanti tidak ada satupun yang bisa kita genggam, dan tidak ada satu orang pun yang bisa menemani, menggandeng kita, dan hanya Tuhanlah yang harus satu-satunya kita persiapkan mulai hari ini menjadi satu-satunya yang kita miliki di dalam hidup kita, saudaraku. Tapi banyak orang yang mengeraskan hati dan menganggap omongan-omongan seperti ini hanyalah omong kosong, saudaraku. Karena kebanyakan manusia itu tidak mencapai di level ini, karena sudah terbiasa mempercayai apa yang kelihatan dan tidak mampu mempercayai yang tidak kelihatan. Allah itu kan tidak kelihatan, maka banyak orang yang tidak mampu mempercayai adanya Allah, adanya realita Allah yang akan memegang tangan kita ketika kita menutup mata suatu hari nanti. Karena banyak orang sudah terbiasa memandang yang kelihatan itu jaminannya. Yang kelihatan itu bisa menjadi jaminan untuk kehidupanku. Sedangkan yang tidak kelihatan itu mereka anggap sebagai tidak bisa menjadi jaminan di dalam hidupnya. Padahal di dunia ini tidak ada sesuatu yang pasti, saudaraku. Tidak ada yang dapat menjamin. Tidak ada yang dapat jadi pegangan. Dan tidak ada yang dapat menjadi kepastian kecuali Tuhan saja. Karena Tuhanlah memang satu-satunya jaminan kita. Tuhanlah satu-satunya kepastian kita. Dan kalau kita menjadikan Tuhan segalanya, baru saudaraku sesungguhnya kita memiliki jaminan hidup yang benar, kepastian hidup yang pasti. Tetapi tidak banyak orang mampu mempercayai Dia. Itulah sebabnya orang masih memberi ruang, memberi kesempatan kepada hal lain yang menjadi pegangan mereka, topangan mereka, yang diharapkan bisa menjadi jaminan dan kepastian untuk kedamaian hidup mereka. Saudaraku, sebenarnya orang-orang seperti ini yang masih tidak berani meletakkan kepercayaannya penuh kepada Tuhan, itu adalah pribadi yang sombong. Tetapi untungnya kita punya Tuhan yang penuh dengan kesabaran. Dan di dalam kesabaran Allah itu, Allah memberi kita kesempatan supaya kita sadar. Allah memberi kesempatan untuk kita bertobat dan berbalik kepada dirinya. Tapi saudaraku, betapa sulitnya seorang manusia untuk mengolah hati, batin, dan pikirannya dan membawanya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sering seakan-akan seperti bayang-bayang yang ketika kita raih, itu berlalu bagaikan awan. Dan degilnya seorang manusia untuk mengolah batin dan pikirannya itu yang menjadi penghambatnya juga. Coba ya, Anda coba perhatikan ya. Hari-hari ini kalau kita duduk di gereja dengan pengajaran yang penuh dengan didikan, makanan keras, itu lebih sulit diterima orang. Orang lebih suka dengerin guyonan, khotbah yang isinya tentang humor. Bukan sesuatu yang salah, tetapi didikan itu penting. Maka dari situ saya boleh katakan begini. Bagaimana sebuah pengajaran itu tajam dan mengubah seseorang kalau orang itu tidak minat untuk memiliki didikan yang utuh, yang penuh dan yang sebetulnya. Tapi itulah manusia. Apalagi sekarang dengan konsep berpikir, aku udah tiap hari pusing pastor dengan banyak hal. Aku gak mau kalau dengar khotbah yang berat-berat. Loh, kalau gak berat Anda gak berubah. Yang berat aja masih gak berubah. Betul kan? Itu yang menjadi gambaran betapa degilnya seorang manusia untuk mengolah hati. Firman Tuhan itu harus menghardik hati, jiwa, dan pikiranmu, sehingga akan mengubah kehendak dan karaktermu dan kelakuanmu.
Maka di sini saudaraku saya mau katakan, di dalam tidak realistisnya seorang manusia memandang Tuhan, seakan-akan Tuhan itu berlalu bagaikan awan. Tapi disitulah sebenarnya Tuhan sedang mengajar engkau dan saya untuk mempercayai Dia lebih. Bukan dengan perasaan. Perasaan itu situasional. Dan perasaan kita masih bisa dikontrol oleh pikiran dan dunia di sekitar kita. Tetapi iman yang murni dan mata hati yang terbuka untuk bisa mempercayai Allah itu bukan sesuatu yang sederhana. Maka saudaraku, sekarang kita bisa mengerti mengapa Tuhan membawa engkau dan saya kepada keadaan-keadaan yang memang benar-benar sulit. Sebetulnya di dalamnya adalah Tuhan mau melatih bahwa engkau harus mempercayai Dia lebih. Keadaan-keadaan yang di luar kemampuan kita itu adalah tempat camp pelatihan untuk kita mempercayai Allah yang memiliki kesanggupan itu. Yang memiliki kesanggupan dalam hal apapun untuk menolong kau dan saya. Jadi menjadikan Tuhan segalanya itu tidak sederhana, saudaraku. Sebab kesukaan hati kita harus sepenuhnya hanya untuk Dia, hanya kepada Dia dan tentang Dia. Dan kebahagiaan kita harus benar-benar bertaruh hanya pada Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti yang dikatakan pemazmur, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ciri dari manusia seperti ini yang pertama, dia tidak bisa berbuat dosa lagi. Dia tidak berbuat dosa sampai tidak bisa berbuat dosa. Ini membutuhkan perjuangan pastinya. Sebab tidak berbuat dosa itu merupakan satu keadaan di mana seseorang harus mengalami perubahan kodrat. Sampai kodrat dunia itu berubah menjadi kodrat ilahi. Perubahan kodrat secara total, saudaraku. Dan yang kedua, orang yang menjadikan Tuhan segalanya akan terkondisi untuk tidak menyentuh apa yang salah. Bukan sekedar tidak melanggar moral, melainkan tidak melanggar apa yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dan yang ketiga, orang yang menjadikan Tuhan segalanya, saudaraku, pasti berhenti hidup untuk dirinya sendiri. Dia tidak akan egois. Karena kiblatnya Tuhan. Hidupku untuk kepentingan Tuhan. Sepenuhnya tentang hati Tuhan. Maka barulah ia bisa merasakan perasaan Tuhan yang dikalimatkan di dalam 2 Petrus ayat 3. Ia tidak menghendaki seorang pun binasa. Kasih itu menemplak dirinya. Kasih itu menyelimuti dirinya. Kasih itu mengubah cara berpikir, pola sudut pandangnya, dan tujuan hidupnya. Dia mulai peduli kepada keselamatan sesamanya. Dengan tulus. Nolong, bagi-bagi apapun, bagi bantuan apapun. Diam, gak usah ditampilin di sosmed, saudaraku. Amin gak? Diam, udah gak usah keluar-keluar kemana-mana. Anda menolong, diam, senyap, udah Tuhan yang tahu. Biasakan itu, saudaraku. Kepedulianmu ditunjukkan dengan hati yang tulus. Aku tidak minta dihormati dan tidak minta tepuk tangan dari orang lain. Maka di situ akan pekerjaan Tuhan yang dibebankan itu akan semakin hari semakin murni. Ditujukan untuk kepentingan Tuhan, bukan diri kita. Bukan organisasi kita. Itu loh saudaraku. Maka saya mau saya mau mengajak kepada kita semua bahwa jujur ya, kita ini pendeta seperti saya ya. Dan orang-orang yang sekitar pelayanan lah, semua yang di dalam sekitar pelayanan, itu sebetulnya masih menikmati segelintir atau segenggam kehormatan. Dan sekedar, enggak lah pastor misalnya begitu ya. Atau saya sendiri, enggak lah Tuhan. Tapi sebetulnya kalau kita telisik dalam, saudaraku, kita masih loh mengincar segelintir kehormatan
penghormatan dari manusia dalam pelayanan kita. Kita masih menelisik segelintir tepuk tangan orang. Repot saudaraku, itulah manusia. Ya. Itu tergantung dari kedewasaan rohani seseorang. Itu menyangkut kedewasaanmu. Orang kalau sudah semakin terbang sama Tuhan, malu dia kalau diberi tepuk tangan sama orang. Malu. Kenapa? Belum ada apa-apanya dibanding Tuhan Yesus. Dibanding kasih Bapa Elohim Yahweh, jauh. Gak ada apa-apanya. Siapa kita? Malu saudaraku. Maka firman Tuhan mengingatkan kita, kita belum mencucurkan darah, tapi kita seakan-akan sudah lebih dari itu. Kita mencuri kemuliaan Allah. Ya, orang-orang yang sudah pecah hatinya buat Tuhan, pasti dia pecah hatinya untuk sesamanya. Sebab dia selain memperjuangkan pekerjaan Tuhan, dia juga memperjuangkan perasaan Bapaknya. Tetapi kalau orang-orang yang masih hidup untuk dirinya sendiri, meskipun ada ruang kecil segelintir, dia menikmati pujian itu. Dia memperjuangkan pekerjaan Tuhan, tapi di dalamnya dia juga memperjuangkan perasaannya sendiri. Betul saudaraku? Maka betapa sulitnya menjelaskan kepada orang-orang ini. Makanya kan saya pernah ngomong itu beberapa kali di khotbah saya, saudaraku. Saya mengatakan, saya dari kecil saya lihat waktu saya ikut orang tua saya pelayanan dulu ya di gereja lama saya. Itu ada loh orang-orang yang marah kalau dia sudah nyumbang sesuatu, namanya nggak ditulis di warta jemaat. Kalau dulu itu model dulu kan di print outnya warta jemaat. Itu nggak ditulis namanya. Dia sudah menyumbang, misalnya menyumbang A, menyumbang B, menyumbang C. Namanya lupa ditulis, lupa diketik oleh tata usaha gereja. Dia bisa marah nggak ke gereja? Coba. Loh, dia beri buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, untuk jiwa-jiwa atau untuk dirinya? Kalau memang untuk dirinya dan untuk pekerjaan, dan untuk kalau memang untuk Tuhan dan untuk jiwa-jiwa, seharusnya dia nggak marah ketika tata usaha itu lupa mencatat namanya. Atau lupa ditampilin di, kalau zaman dulu OHP gereja kan. Lupa, jangan marah dong. Kan kita beri untuk Tuhan. Lah, tapi itulah hal-hal yang menjadi riak-riak menunjukkan bahwa orang masih menikmati segelintir pujian, segelintir nama besar, segelintir penghormatan orang. Orang bisa berikan tepuk tangan, dia bangga, dia masih menikmatinya. Itu saudaraku, saya berharap siapapun yang mendengar pagi hari ini, jangan lakukan itu. Bertobatlah kalau Anda masih ada di titik-titik itu. Sejatinya Anda masih melayani dirimu sendiri kalau masih seperti itu. Makanya gak usah jengkel-jengkel di pelayanan. Gak usah marah-marah di pelayanan. Kenapa marah? Itu urusannya di dalamnya manusia-manusia yang mau belajar kok. Mau belajar nyenengin Tuhan kok. Gak ada yang sempurna di situ. Belajar untuk sempurna. Bareng-bareng gembalamu juga sama. Semua majelis penatua semua sama. Mereka masih sama-sama belajar. Gak ada yang super di situ. Tapi semuanya untuk Tuhan. Kalau sudah untuk Tuhan, kiri kanan nabrak, Anda tetap senyum. Kenapa? Karena aku sedang melayani hati Tuhan. Bukan melayani organisasinya. Amin gak saudaraku? Lah makanya saya ngomong di sini pada pagi hari ini. Kalau kau dan saya menjadikan Tuhan segalanya, maka kita tidak punya bagian apapun. Dan pada umumnya kita masih wajar hidup sebagai manusia, saudaraku. Padahal Tuhan menargetkan kau dan saya untuk berbeda dengan dunia ini. Dengan kata lain, kita hidup tidak wajar. Karena inilah justru target yang harus kita capai sebagai anak-anak Allah, sebagai bangsawan surgawi. Semua dipertaruhkan buat Tuhan. Dan yang keempat saudaraku, ciri-cirinya tentu orang seperti ini benar-benar siap untuk meninggalkan dunia. Dia berani mati. Orang mudah berkata, ini semua milik Tuhan. Kita hidup untuk kemuliaan Allah, tapi sejatinya ia tidak bisa mengerti. Dia tidak tahu atau belum sampai ke level itu. Tetapi merasa sudah ada di level itu. Walaupun dia sudah ada di lingkungan pelayanan, dia masih belum mengerti. Karena terlalu banyak hal yang sudah rusak dalam hidupnya.
Betul saudaraku? Jadi inilah yang iblis usahakan, menggiring kau dan saya orang-orang percaya untuk hidup dalam kewajaran. Iblis itu musuh yang tidak disadari. Ketika kita menutup mata, tidak ada yang bisa kita genggam saudaraku. Ingat itu. Dan tidak ada seorang pun yang akan menggandeng tangan kita kecuali Tuhan. Maka kejarlah Tuhan hari ini. Dan seterusnya sampai kita menutup mata. Ya, selamat pagi saudaraku, renungkan ini. Dan jadilah manusia yang benar dalam hidup ini. God bless you.